Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan sukses pembawa perubahan sugeng rawuh wonten ing TPA Channel. Mari bersama-sama Bapak Ibu kita kupas tuntas materi Al-Quran Hadis yang dalam bentuk soal pengembangan tipe HOTS alias HOTS. Namun sebelum kita bahas soalnya satu persatu, mari terlebih dahulu kita berdoa. Cukup. Nomor 1. Seiring dengan perkembangan zaman, perkembangan ilmu tafsir semakin ditekuni oleh para ulama. Karena pada zaman dahulu belum berkembang seperti sekarang. Dikarenakan masih ada Nabi Muhammad SAW. Jika terdapat permasalahan langsung dapat ditanyakan langsung oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ayat Al-Quran yang ditafsirkan oleh hadis seperti di bawah ini. Ayat Al-Qurannya yaitu Quran Surat Az-Zukhruf ayat 43. Kemudian hadisnya dari riwayat Bukhari. Ayat Al-Qur'annya berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'arraqi'in. Yang artinya, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang ruku. Kemudian ditafsirkan oleh hadis riwayat Bukhari yang berbunyi Shollu kama ra'aitumuni usolli. Fa idza hadaratis sholatu falyu'adhdhir lakum ahadukum wal yaumakum akbarkum. Yang artinya, sholatlah sebagaimana kalian melihat aku sholat. Maka apabila telah tiba waktu sholat, hendaklah salah seorang di antara kalian mengumandangkan azan dan orang yang lebih tua di antara kalian menjadi imam. Hadis riwayat Bukhari. Pertanyaannya adalah kedudukan potongan ayat Al-Quran di atas termasuk ke dalam tafsir titik-titik, dan hadis tersebut memiliki fungsi. Jadi pertanyaan ini akan ada dua jawaban, yaitu analisis tafsir dan analisis hadis di atas. Yang A, tafsir bil maksur dan bayan takrir. B, tafsir bil ra'yu dan bayan tasri'. C, tafsir isyari dan bayan nasah. D, tafsir tahlili dan bayan tafsir. E, tafsir fi zilalil Quran dan titik-titik. Silakan untuk dijawab pertanyaannya. Saya hitung mundur mulai dari 5, 4, 3, 2, 1. Jadi jawaban yang benar adalah yang A, Bapak Ibu dan pemirsa sekalian, yaitu fungsi tafsirnya sebagai tafsir bil ma'thur dan fungsi hadisnya sebagai bayan takrir. Uraian penjelasannya akan Pak Budi jelaskan sebagai berikut. Pendekatan penafsiran Al-Quran itu ada 3, Bapak Ibu. Yang pertama yaitu pendekatan penafsiran Al-Quran tafsir bil ma'thur. Yang kedua yaitu tafsir bil ar-ra'yi atau tafsir bi al-dirayah. Sedangkan yang ketiga atau yang C yaitu tafsir al-isyari. Jadi ada 3 terkait pendekatan tafsir di dalam Al-Quran. Lanjut jawabannya dari pertanyaan tadi. Jawabannya yaitu pendekatan tafsir bil ma'thur, yaitu untuk menafsirkan ayat Al-Quran dengan ayat yang lain. Itu adalah ciri-ciri tafsir bil ma'thur. Kemudian penafsiran ayat dengan hadis. Dan yang ketiga ada penafsiran ayat Al-Quran dengan keterangan sahabat. Ini bagian dari tafsir bil ma'thur. Sedangkan pertanyaan tadi yaitu ayat Al-Quran yang dijelaskan dengan hadis, berarti termasuk bagian dari tafsir bil ma'thur, bukan bil ra'yi ataupun tafsir al-isyari. Sedangkan fungsi hadis terhadap Al-Quran ada 3, Bapak Ibu, yaitu sebagai bayan at-takrir,
Yang kedua sebagai bayan at-tafsir, hadis sebagai penjelas atau tafsir terhadap Al-Quran. Dan fungsi inilah yang terbanyak pada umumnya. Penjelasan yang diberikan ada 3 macam, yaitu tafsir al-mujmal, yaitu memperinci ayat-ayat Al-Quran yang masih umum. Yang kedua adalah taksis al-am, hadis mengkhususkan atau mengecualikan ayat-ayat Al-Quran yang umum. Misalnya ayat tentang waris yang Allah menjelaskan di dalam Quran surat An-Nisa, yang intinya ketika tafsir al-mujmal itu memperinci terkait dengan sesuatu hal-hal yang bersifat dengan ibadah yang diperinci dengan hadis. Sedangkan taksis al-am ini yaitu membatasi atau mengecualikan terkait dengan ayat Al-Quran yang masih umum, misal tentang waris, kemudian di situ hadisnya menjelaskan tidak akan mewarisi kepada seseorang yang berlainan agama. Dan yang ketiga yaitu takkid al-mutlak. Ya, contohnya adalah ketika ada orang yang mencuri maka potonglah tangannya. Nah, maka dipotong tangannya yang sebelah mana? Kemudian fungsi hadis menjelaskan potong tangan sampai pergelangan tangan. Oke, lanjut yang ketiga yaitu bayan tasri'. Hadis menciptakan hukum syariat yang belum dijelaskan oleh Al-Quran, semisal contoh keharaman memakan keledai ternak, keharaman setiap binatang yang bertelai, dan keharaman menikahi wanita yang masih di situ dalam satu nasab, itu menikahi bibi dan paman wanita sekaligus. Atau menghalalkan atau mengharamkan biawak, itu Nabi Muhammad SAW juga pernah ketika dia itu bertamu di salah seorang sahabat, kemudian dijamu oleh biawak, kemudian ada daging biawak, kemudian ada salah seorang sahabat yang menanyakan kepada Rasulullah SAW apakah halal atau tidak. Nabi mendiamkan. Berarti di situ Nabi membolehkan, hanya saja daging tersebut tidak ada di daerah Nabi Muhammad SAW. Jadi setelah dianalisis dari pertanyaan tersebut memiliki 2 jawaban, yaitu tafsirnya bil ma'thur dan bayannya at-takrir, karena di situ menggunakan hadis sebagai penafsiran dan memfungsikan hadis sebagai bayan takrir untuk menjelaskan atau memperinci dari suatu hal yang berberdasarkan ayat Al-Quran yang berkaitan dengan ibadah, atau memperinci ayat Al-Quran di dalam praktek ibadah. Oke, terima kasih.